Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai George O'Kelly. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Wahyu Nurhayatun, Vivi Wulandari, Askia Askawijaya, Tiffany Adelona, Yuliawati, dan Anissa Ajeng Rahayu. George O'Kelly terkenal dengan teori konstruk personalnya. Gambaran umum teori. Manusia memprediksi peristiwa berdasarkan interpretasi mereka terhadap sebuah kejadian. Manusia memiliki konstruk yang berbeda dengan manusia lainnya. Manusia tidak selalu menjadi korban dari peristiwa, karena setiap peristiwa mempunyai alternativisme konstruktif. Biografi George O'Kelly. George O'Kelly lahir pada tahun 1905 di Perth, Kansas. Kelly belajar di bidang sosiologi dan perburuhan tahun 1930 di University of Edinburgh, Scotland. Awal ketertarikannya pada bidang psikologi yaitu setelah membaca artikel Freud. Kemudian ia mempelajari psikolog selama 9 bulan dan mendapat gelar doktoral dari University of Iowa. 12 tahun mendalami bidang pendidikan dan mengembangkan konseling klinis di Kansas Barat. Kelly menulis teori dalam 2 volume buku yang berjudul Psychology of Personal Construct. Kelly meninggal pada tanggal 6 Maret 1967. Pandangan terhadap ilmu kepribadian. Mendasarkan teori kepribadiannya pada ilmu pengetahuan dan karakteristik ilmiah yang eksplisit. Pandangan Kelly yaitu benar versus salah, bukanlah pertanyaan yang tepat tentang teori ilmiah. Semua teori yang kompleks dan terformulasi dengan baik cenderung seakan-akan itu adalah benar pada suatu sisi, akan tetapi tidak pada sisi yang lain. Upaya sains kepribadian tidak berkaitan dengan pengungkapan kebenaran, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Freud. Sains kepribadian merupakan upaya untuk memperbanyak sistem konstruk ilmiah untuk memprediksi peristiwa. Komponen dari pandangan Kelly tentang sains. 1. Tidak ada realitas objektif dan tidak ada fakta teori yang berbeda, memiliki konstruksi fenomena yang berbeda. Teori-teori ini juga memiliki rentang kegunaan yang berbeda dan fokus manfaat yang berbeda. 2. Teori-teori seharusnya memicu riset, akan tetapi penekanan ekstrim dapat membatasi dan menimbulkan pandangan konsep sebagai sesuatu, bukan pada representasi. 3. Metode klinis itu berguna karena menghasilkan ide baru dan fokus pada persoalan penting. 4. Teori kepribadian yang baik harus bisa membentuk kita untuk memecahkan masalah manusia dan masyarakat. Konstruk personal. Cara menginterpretasi dan menjelaskan suatu peristiwa. Beberapa orang bertahan terhadap pandangannya mengenai realita, contohnya pada penderita anoreksia nervosa. Beberapa orang juga melihat dunia sangat berbeda dengan dunia orang lain, contohnya pada pengidap skizofrenia. Konstruk personal juga merupakan cara seseorang dalam melihat hal-hal yang serupa, namun juga berbeda dengan hal lain. Konstruk personal akan membentuk perilaku seseorang. Struktur kepribadian. Teori Kelly hampir mirip dengan teori individual Adler, bahwa manusia tidak diatur oleh realita, akan tetapi membuat tujuannya sendiri berdasarkan cara individu memaknai tiap peristiwa.
Proses adaptasi dan penyesuaian dapat diprediksi melalui konstruk yang dimiliki oleh tiap individu. Manusia sebagai ilmuwan terlihat pada ciri dalam kehidupan sehari-hari untuk mengembangkan ide yang memungkinkan untuk memprediksi peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memprediksi ini, manusia melakukan hal serupa seperti seorang ilmuwan, yaitu mengajukan pertanyaan, merumuskan dan mengkaji hipotesis, mengambil kesimpulan, dan mencoba memprediksikan kejadian di masa depan. Variabel struktural, kunci dalam teori Kelly adalah konstruk personal. Konstruk adalah konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan dunia. Orang-orang menggunakan konsep ini untuk mengkategorikan peristiwa dan memetakan serangkaian perilaku. Dalam mengalami suatu peristiwa, tentunya individu dapat menyadari bahwa beberapa peristiwa mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan peristiwa lain. Tipe struktur kepribadian. Construction corollary. Manusia mengantisipasi peristiwa dengan membentuk replikasi. Individuality corollary. Manusia berbeda-beda dalam membuat konstruk atas peristiwa yang sama, tergantung interpretasinya. Adanya perbedaan individu, sebagaimana individu menerima atau menginterpretasi suatu peristiwa. Organization corollary. Manusia cenderung untuk mengatur konstruk individualnya berdasarkan pandangannya terhadap hubungan antar konstruk itu atau hierarki. Dikotomi corollary. Sistem konstruk manusia terdiri atas sejumlah konstruk dikotomis atau bipolar. Choice corollary. Manusia memilih sendiri alternatif dari konstruk dikotomi tersebut berdasarkan keinginannya untuk memperjelas atau memperluas sistem konstruknya, atau security or adventure. Range corollary. Suatu konstruk hanya dapat digunakan untuk mengantisipasi peristiwa tertentu saja. Ada yang dapat digunakan untuk beragam situasi, ada juga yang hanya dapat digunakan untuk situasi terbatas. Experience corollary. Sistem konstruksi manusia berubah sebagai hasil dari pengalaman manusia yang berubah. Modulation corollary. Manusia merevisi konstruk-konstruk mereka terkait derajat permeabilitas atau dapat ditembus, dapat menerima elemen-elemen baru dari konstruk yang sudah ada. Fragmentation corollary. Manusia dapat berturut-turut menggunakan berbagai subsistem konstruktif yang tidak kompatibel atau sama lain. Community corollary. Dua manusia tidak perlu mengalami kejadian yang sama atau mirip dalam proses mereka untuk menjadi serupa. Mereka hanya perlu memandang pengalaman dengan orang yang sama. Sociality corollary. Ketika manusia melihat sistem kepercayaan orang lain secara akurat, maka mereka dapat memainkan peran dalam proses sosial yang melibatkan orang lain tersebut. Peran ini merupakan pola perilaku yang menghasilkan dari pengalaman seseorang dari konstruk orang lain, ketika mereka terlibat dalam kegiatan dengan orang tersebut. Tipe konstruk dan sistem konstruk. Kelly tidak menggunakan konstruk sadar bawah sadar, akan tetapi ia menggunakan konstruk verbal atau preverbal untuk membahas elemen yang diinterpretasikan oleh pihak lain sebagai sadar atau bawah sadar. Konstruk verbal dapat diekspresikan dalam kata, sedangkan preverbal adalah digunakan ketika orang itu tidak memiliki kata untuk mengekspresikannya. Konstruk preverbal dipelajari sebelum seseorang mengembangkan penggunaan bahasa.
Test Run Construct Repertory atau RAP test. Kelly mengembangkan teknik penilaian RAP test yang lebih berhubungan dengan teori kepribadian dibandingkan tes kepribadian komprehensif lain. RAP test terdiri dari 2 prosedur. Yang pertama, pengembangan daftar aktual person atau individu yang sebenarnya yang didasarkan kepada role title list. Yang kedua, pengembangan konstruk yang didasarkan kepada perbandingan Tritunggal person. Pada prosedur pertama, subjek diberikan role title list atau daftar peran atau gambaran yang dipercaya sebagai hal penting bagi semua orang. Elemen umum dalam gangguan manusia. Yang pertama, ancaman. Manusia merasa terancam saat mereka mempersepsikan bahwa stabilitas dan konstruk dasarnya dapat digoyahkan. Orang dapat terancam oleh orang lain, kejadian, ataupun kedua-duanya. Yang kedua, ketakutan. Ketakutan hampir sama seperti ancaman, tetapi perubahannya lebih spesifik dan mendadak. Yang ketiga, kecemasan. Manusia akan merasa cemas jika dihadapkan oleh suatu kejadian yang baru. Ada 2 kecemasan, yaitu kecemasan yang normal dan kecemasan yang relatif permanen dan melumpuhkan. Rasa bersalah. Saat seseorang bertindak dalam bentuk yang tidak sesuai dengan peran inti mereka, seseorang tersebut akan merasa bersalah. Seseorang yang tidak pernah mengembangkan peran intinya, ia tidak akan merasakan rasa bersalah. Psikopatologi. Menurut Kelly, teori psikopatologi merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Psikopatologi didefinisikan dalam kerangka fungsi yang sistem konstruk yang terganggu. Kelly menyatakan bahwa seseorang dapat menerjemahkan perilaku manusia sebagai suatu yang dimaksudkan untuk menjauhi kecemasan. Pandangan mendasar psikopatologi Kelly adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan dan untuk menghindari ancaman. Kritik terhadap teori Kelly. Kelly tidak memperjelas pengalaman saat masa kecil, dewasa, dan usia tua. Menurutnya, manusia hidup hanya pada masa sekarang, dengan tetap mengawasi atau memikirkan masa depan. Teori Kelly dinilai dalam 6 kriteria dari teori yang bermanfaat. RAP test dan tabel repertori telah menghasilkan cukup banyak penelitian. Teori Kelly tidak terlalu terbuka untuk dikaji ulang. Kelly menghindari masalah-masalah motivasi, pengaruh perkembangan diri, dan dorongan budaya, sehingga teorinya terbatas dalam kompleksitas kepribadian. Kelly sangat tergantung pada logika umum dalam praktik terapinya, dan apa yang berhasil untuknya mungkin tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Kelly sangat berhati-hati dalam memilih istilah dan konsep untuk menjelaskan asumsi fundamental dan 11 konsekuensinya. Teori konstruk personal Kelly tidak bertele-tele.